Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kupang, pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, singkatnya, hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022, diselenggarakan acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan penjabat Wali Kota Kupang oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Acara diawali dengan
Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53 datar 5114 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Wali Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, tertulis, terbaca. Kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Dr. Jefferson R. Riukore MMMH dari jabatannya sebagai Wali Kota Kupang masa jabatan tahun 2017 sampai 2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 22 Agustus 2022 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salinan, keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat satu dan seterusnya. Petikan, keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.53 datar 5115 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Wakil Wali Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, tertulis, terbaca. Kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Dr. Hermanus Mann dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Kupang masa jabatan tahun 2017 sampai dengan 2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 22 Agustus 2022 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salinan, keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat satu dan seterusnya. Petikan, keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53 datar 5116 tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat wali kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, tertulis, terbaca. Kesatu, mengangkat saudara George Melkianus Hadjo SH, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai penjabat wali kota Kupang, dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat wali kota sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Untuk rancangan perda dan rancangan perkada terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan perda, pembahasan rancangan perkada, dan menandatangani perda serta perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang APBD dan perkada penjamaran APBD sampai dengan proses penandatanganan. D. Melakukan 1. Pengisian jabatan dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pilkada di Kota Kupang tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara dan melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Ketiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Keempat, masa jabatan penjabat wali kota sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Salinan, keputusan Menteri ini ditetapkan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. Petikan, keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Persiapan pelantikan kepada rohaniwan
disilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan janji jabatan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Kota Kupang. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Oleh Rohani. Saudara George Melkianus Hajo, Sarjana Hukum, berdasarkan janji jabatan yang telah saudara ikrarkan, maka hari ini di hadapan Tuhan dan semua orang yang hadir, saya selaku hamba Allah mengukuhkan saudara ke dalam jabatan pelayanan umum sebagai penjabat wali Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam masa bakti sebagaimana tercatat pada surat keputusan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kerjakanlah tugasmu dengan sebaik-baiknya dalam kesetiaan dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan, sambil berpegang pada firman-Nya menurut kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan kitab Yesaya 41 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku.
yang membawa kemenangan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atasmu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Pengukuhan selesai, rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan berturut-turut. Saudara George Melkianus Hajo SH sebagai penjabat Wali Kota Kupang. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pemasangan tanda pangkat jabatan dan penyematan tanda jabatan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan fakta integritas berturut-turut. Penjabat Wali Kota Kupang. Oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan selesai, dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari Wali Kota Kupang masa jabatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 kepada penjabat Wali Kota Kupang. Acara pelantikan selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta penjabat Wali Kota Kupang yang telah dilantik didampingi istri Ibu Yohana Hermanus untuk menempati tempat di depan. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, penjabat Ketua Dekranasda Kota Kupang, dengan hormat kami silahkan Nyonya Yohana A. Hermanus menuju tempat yang telah ditentukan. Dengan hormat kami silahkan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenan menuju meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PKK. Acara pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kota Kupang pada hari ini, Minggu 22, Senin 22 Agustus tahun 2022 dimulai. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK dan Sekretaris Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 03-PKK-PTT-8 Romawi 2022 mengangkat Nyonya Yohana A. Hermanus sebagai penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Kupang. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan resmi melantik Nyonya Yohana A. Hermanus sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, penjabat Ketua Dekranasda Kota Kupang. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dan Dekranasda dalam mensukseskan pembangunan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta. Penandatanganan naskah pelantikan berturut-turut. Nyonya Yohana A. Hermanus sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, penjabat Ketua Dekranasda Kota Kupang. Selanjutnya oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan naskah pelantikan selesai. Acara pelantikan selesai. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon berkenan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, penjabat Ketua Dekranasda Kota Kupang yang telah dilantik menempati tempat di depan untuk foto bersama.
Kami persilahkan wartawan dan juru foto untuk mengambil gambar dari tengah. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, demikianlah rangkaian acara pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK, penjabat Ketua Dekranasda Kota Kupang oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada siang hari ini. Kami persilahkan Bapak Ibu tamu undangan sekalian untuk memberikan ucapan selamat kepada penjabat Wali Kota Kupang beserta Ibu yang telah dilantik pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.